Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu untuk kasih-Mu, untuk pemeliharaanmu Tuhan, untuk pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Hari yang baru Tuhan sediakan buat kami. Kekuatan, udara yang segar Tuhan berikan buat kami. Tuhan, sungguh kami bersyukur kepadamu. Mari kembali berbicaralah kepada setiap kami lewat kebenaran akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita didasari dari Ibrani 9 ayat 27. Dikatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Saudara, tema kita hari ini ialah hidup hanya satu kali. Saudara, pernahkah saudara mengalami sebuah perasaan menyesal? Saking menyesalnya, kalau boleh, ada mesin waktu, ingin rasanya memakainya dan memperbaiki kesalahan yang pernah dilakukan. Saudara, saya mendapati setidaknya ada 5 penyesalan yang sering dilakukan oleh manusia. Pertama, penyesalan karena 1 detik, yaitu seperti dialami oleh seorang pembalap motor. Ketika ia mengalami kesalahan 1 detik ini, maka akan membawa kecelakaan yang fatal. Kedua ialah penyesalan karena 1 menit, yaitu ketika seseorang yang ketinggalan kereta. Ketika ia ketinggalan kereta, maka tentunya ia harus berangkat esok harinya lagi. Yang ketiga, penyesalan karena 1 jam, yakni ketika seorang yang terlambat masuk gedung bioskop. Kan terlambat 1 jam, maka filmnya sudah habis atau ia tertinggal jauh, maka ia harus menonton pada jam berikutnya. Yang keempat, penyesalan setahun. Ketika seseorang tidak naik kelas, maka ia harus mengulang kembali 1 tahun lagi. Dan terakhir, penyesalan seumur hidup. Ketika kita tidak memperoleh jaminan keselamatan di dalam kehidupan kita. Saudara kasih dalam Tuhan, firman Tuhan dikatakan dalam Ibrani pasal 9 ayat 27 ini. Dikatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ayat ini dengan jelas sekali mengatakan bahwa hidup manusia di dunia ini sudah ditetapkan oleh Allah hanya 1 kali. Kita akan mati dan tidak akan bisa diulang kembali. Artinya tidak selama-lamanya kita akan terus tinggal di dunia ini. Tidak peduli siapapun kita, entah kita orang kaya, entah kita orang sederhana, entah kita tua atau muda, atau anak-anak, kita pasti mengalami namanya kematian. Saudara, dengan kata lain, kematian merupakan suatu realita yang tidak dapat ditolak oleh manusia, cepat atau lambat, tua atau muda, dengan segala cara, baik karena sakit penyakit, kecelakaan, atau usia tua. Kita harus siap kapan saja dan di mana saja. Ini suatu realita hidup, bahwa hidup manusia tidaklah kekal di dunia ini. Saudara, memang kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Tuhan tidak mengatakan waktu dan harinya akan hari kematian kita. Tetapi saudara, Tuhan mengingatkan kita pada hari ini. Kesempatan manusia hidup hanya 1 kali di dunia ini. Dan tidak ada kesempatan kedua untuk memperbaikinya. Tidak ada lagi kesempatan bagi manusia untuk bertobat setelah kematian. Waktu tidak akan terulang 2 kali. Karena itu, kita harus menggunakan waktu kesempatan yang ada dengan bijaksana, dengan baik. Jangan kita habiskan hanya untuk mencari kenikmatan dunia, hawa nafsu, dan mengejar hal yang sia-sia. Karena itu Daud berdoa kepada Tuhan dalam Mazmur 39 ayat 5 dan 6. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku,
supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Sungguh, hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku. Bagimu, hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Daud berdoa, saudara, kepada Tuhan, supaya Tuhan memberitahukan kapan hari kematiannya, karena ia tahu hidupnya begitu singkat, hanya beberapa telempap saja, hanya beberapa jengkal saja. Daud ingin menggunakan hidupnya dengan baik, dengan hidup berkenan di hadapan Tuhan, mencari Tuhan di dalam kesungguhannya, supaya hidup tidak menjadi sia-sia. Saudara, ingat, hidup itu singkat, dibatasi oleh waktu. Ada waktu untuk lahir, ada waktu kita bekerja, ada waktu kita menikah, ada waktu kita bersenang-senang, dan ada waktu kita akan meninggal. Dan kita tidak pernah tahu kapan hari kematian datang menjemput kita, di mana kita akan bertemu dengan Tuhan. Dan sesungguhnya kita harus mempertanggungjawabkan seluruh hidup kita, perbuatan kita di hadapan Tuhan. Saudara, karena itu jangan pernah kita sia-siakan, karena penyesalan itu tidak ada gunanya. Mari, karena itu hari ini kita belajar mempersiapkan hari kematian kita dengan baik. Jangan kita hanya berpoya-poya dengan kenikmatan hidup ini. Jangan kita habiskan hanya untuk mengejar hal yang sia-sia, karena kalau kita meninggal, tak satu pun yang kita bawa selain iman kepada Kristus. Dan iman kepada Kristus itulah yang akan menyelamatkan kita, yang akan membawa kita, menghantar kita bertemu dengan Tuhan di sorga yang mulia. Karena itu saudara, ingat hidup hanya satu kali. Bijaksanalah menggunakannya dan isi waktu yang kita miliki dengan menjadi saluran berkat bagi sesama dan tentunya bagi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya renungan ini boleh memberkati saudara sekalian. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih. Hidup kami hanya satu kali di dunia ini. Karena itu Tuhan tolong kami agar kami dapat menggunakan waktu hidup yang ada, yang Tuhan berikan, kesempatan yang ada dengan bijaksana, dengan arif, dengan baik, supaya kami tidak menyesal. Bahkan lebih lagi daripada itu Tuhan, biar kami boleh mencari Engkau, sumber keselamatan, sumber kehidupan itu, sehingga kami boleh memiliki jaminan keselamatan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau hidup bagi-Mu. Terima kasih Bapa, sungguh kami bersyukur kepada Engkau. Kehidupan kami sepanjang hari ini, Tuhan, dimanapun kami berada, kami rindu Tuhan, kami boleh dipakai oleh Tuhan, menjadi saluran berkat bagi rekan sekerja kami, bagi anggota keluarga kami, bagi saudara-saudara kami, bagi tetangga-tetangga kami. Tuhan, tolong kami, biar kami punya kepedulian, punya perhatian, dan punya hati saling mengasihi kepada sesama kami. Tuhan, tolonglah, biar Engkau Tuhan berikan kami hati yang baik, supaya kami boleh menyalurkan kasih itu kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami rindu melalui kehidupan kami, nama Tuhan boleh dikenal, kami boleh menjadi saksi Tuhan, dan Tuhan boleh disenangkan. Tuhan, tolonglah kami dan ajarkan kami. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami ya Tuhan, yang sedang mengalami kesulitan ini, mengalami krisis ekonomi. Tuhan, tolong supaya bangsa ini bisa keluar daripada krisis yang ada. Jangan biarkan Tuhan pengangguran bertambah banyak, kemiskinan bertambah banyak. Tapi biarlah Tuhan bangsa ini Engkau berkati Tuhan, di mana Engkau berikan kesejahteraan bagi bangsa ini. Berkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan, Bapak Presiden dengan jajaran menterinya. Tuhan berikan hikmat bagi mereka untuk memimpin bangsa ini. Berikan kestabilan yang baik dalam hal politik dan keamanan ya Tuhan. Tuhan berkati bangsa ini. Bahkan kami berdoa bagi anak-anak-Mu Tuhan yang duduk di bangku pemerintahan. Engkau juga berkati mereka. Engkau berikan mereka hikmat, sehingga keberadaan mereka boleh menjadi terang dan garam bagi bangsa ini. Tuhan, tolong. Terima kasih Tuhan, kami bawa bangsa kami kepada-Mu saja. Berkatilah.
Tuhan, ini sungguh kami bawa juga pergumulan hidup kami, sakit penyakit kami dalam tangan Tuhan juga. Dan Tuhan yang boleh melawat setiap kami. Terpujilah Tuhan akan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan mari kita melakukan minimal satu kebaikan kepada sesama kita pada hari ini. Dan Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.